Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ade Ayu Rukmana. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023, angkatan 14 dan masuk ke dalam kelompok 4 dengan NDH 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal tentang pembelajaran sinkronus agenda 1, yaitu yang pertama materi tentang wawasan kebangsaan, yang kedua tentang isu kontemporer, dan yang ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Materi yang pertama yaitu tentang wawasan kebangsaan. Pembelajaran dimulai dengan memahami apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu mengapa wawasan kebangsaan itu penting? Wawasan kebangsaan perlu dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia guna menyatukan cara pandang yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut membuat bangsa Indonesia mungkin memiliki cara pandang yang berbeda setiap daerah ataupun kehidupannya. Wawasan kebangsaan ini hadir untuk menyatukan cara pandang tersebut agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik. Pada materi ini, peserta juga mempelajari tentang sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, kemudian mempelajari tentang bendera, bahasa Indonesia, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia, dan mempelajari tentang 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama Pancasila yang merupakan ideologi negara, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir ada NKRI. Materi yang kedua yaitu tentang analisis isu kontemporer. Sebagai ASN, kita harus mempunyai wawasan untuk dapat menghadapi masalah, perubahan, dan tantangan yang terjadi, yaitu dengan memahami isu kontemporer dan bagaimana cara menganalisis isu kontemporer hingga mendapatkan penyelesaian. Isu kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah persoalan yang sedang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Beberapa contoh isu kontemporer yaitu korupsi, terorisme dan radikalisme, narkoba, money laundry, proxy war, dan cybercrime. Namun isu kontemporer yang dibahas pada pembelajaran ini tidak hanya isu kontemporer yang terjadi pada masyarakat secara luas seperti contoh-contoh di atas, melainkan isu kontemporer yang dimaksud di sini adalah segala persoalan yang terjadi di sekitar kita, baik itu di rumah, masyarakat, maupun di lingkungan kerja yang sedang terjadi dan sangat butuh penyelesaian sesegera mungkin. Ada 4 langkah untuk menganalisis isu kontemporer. Yang pertama, pra-analisis isu. Yang kedua, menapis isu dengan teknik APKL dan USG. Yang ketiga, menggunakan alat bantu mind mapping, fishbone, atau SWOT. Yang keempat, membuat alternatif penyelesaian. Materi yang terakhir yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kemampuan awal bela negara. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan jasmani. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Yang ketiga, menjunjung kearifan lokal. Yang keempat, memiliki etika, yaitu etiket dan keprotokolan. 5 nilai dasar bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Adapun 5 nilainya yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian mempunyai kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara tadi dapat kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, berolahraga, saling tolong-menolong, rajin belajar, dan beribadah.
Demikian learning journal saya pada agenda pertama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.